Kemudian sebelum saya tutup, saya mau sampaikan kepada media massa ya. Jadi kita kondisi sekarang berada dalam satu bencana, di dalam bencana. Yang kita mau kita keluar dari bencana. Jadi pihak wartawan, karena kita mau keluar dari bencana, dia mesti menginformasikan hal-hal sebagai berikut, supaya jangan salah informasi. Satu, pihak media massa mengambil data pada tempat yang betul. Jadi itu arti kata dia resmi pada pemerintah. Datanya dikeluarkan. Sebab kalau wartawan sudah dulu membuat ini, pemerintah tidak siap. Padahal kita harap media massa ini dia bersama-sama dengan sebagai kontrol sosial dan kontrol pengelolaan lainnya, dia adalah mendukung kehadiran dan ketahanan suatu negara. Langkah yang harus kita ambil, langkah konkret. Kalau kita bicara ini, bicara teknis, bicara edaran, sama juga dengan Italia tadi. Artinya di sekarang kita coba saya melihat apa langkah dinas kesehatan menggunakan sumber daya manusia yang ada. Periksa semua pegawai-pegawai yang ada di instansi atau lembaga. Saya apresiasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi. Tiap hari olahraga cek tingkat suhu badannya. Nah kita juga begitu. Ini anggaran sudah tidak ada masalah. Nah kalau bukan masalah nanti tidak disampaikan tentang persetujuan DPRD ini situasi darurat perang corona gitu. Berkenaan dengan itu sekarang kita lakukan hari ini action kita ini. Nah, nanti dinas kesehatan sumber instruksi kepada pihak kecamatan gunakan juga periksa semua. Nanti kalau ini tidak memandang siapa di virus ini, tidak memandang pelhapati, tidak memandang ketua DPRD, Kapolres, semua diserang kalau dia mau. Nah berkenaan itu kita harus antisipasi, periksa semua, terutama di kantor Bupati, semua suhu badan diperiksa. Alatnya kalau yang keterbatasan alat ya, beli itu harus kita lakukan. Kapan? Ya, segera. Kalau bisa besok kita lakukan semua. Periksa semua di instansi-instansi atau bahkan di setiap rumah tangga dilakukan oleh antar RT, lurah, desa segera dilakukan itu. Terus yang kedua terkait dengan stok sembako juga. Apa action kita ini? Cek di pasar. Yang kita bicara di sini siap, atau besok nggak ada beras, habis kelaparan semua kita nih. Lebih parah lagi kena corona, mau makan belum makan ubi, ya, rasanya lebih sedih lagi kita nih. Nanti Pak Bupati segera sampaikan di sini berapa bulan kawan stok sembako kita nih. Nanti ketika orang bertanya dengan Pak Kapolres bisa menjawab. Bertanya dengan wakil rakyat juga bisa menjawab. Tapi nanti saya tidak bisa menjawab. Nanti saya katakan setahun keamanan stok sembako aman, saya ini tidak berbohong lagi nih. Ya. Nah berkaitan kita action juga perlu kita survei ke pasar, begitu juga di kecamatan, survei di desa-desanya, berapa stok sembako yang bisa tersedia dalam rangka kita mengantisipasi lockdown ini. Ya, apalagi nanti di gas ini sekarang gas sudah langka ini Pak, dengan tidak boleh masuk dari Malaysia. Nah, kita sudah kewalahan kita nih. Nah, tapi kalau sekedar gas mesti kita bisa ambil alih langkah, kita masak pakai kayu. Nah, tapi kalau tidak ada beras kita ambil apa? Ubi. Ya, kalau tidak ada ubi, tidak ada ubi kita makan apa? Lalu mati kelaparan pula semua, busung lapar semua. Nah, itu parah lagi dari corona ini. Nah, ini perlu diambil action Pak, PLH. Artinya kita di sini hari ini bicara instruksi kita lagi, tapi di daerah kita segera ambil langkah yang konkret terhadap masyarakat, terutama ya di institusi lembaga-lembaga OPD yang ada di masyarakat di mana ada pegawai sumber daya manusia. Saya pikir bicara SOP kita kondisi saja. Mungkin ada profesi yang anggota dewan yang profesinya kesehatan, misalnya cek di keluarga sendiri ya. Nanti tinggal koordinasi dengan dinas terkait yang berwenang untuk menangani itu. Saya pikir itu Pak. Yang lalu larang pergi pulang di stop sementara, jangan lagi ada yang melakukan hal demikian. Kemudian yang kedua, saya sampaikan, saya pulang dari sini nanti saya akan kirim surat berdasarkan surat dari gubernur dan surat
rujukan dari Bapak sebagai PLH Bupati, supaya sebagai dasar hukum saya mengirimkan himbauan dan edaran surat kepada desa-desa saya. Mungkin yang saya nyampaikan, saya tidak usah lagi nyampaikan hal-hal demikian, dan mungkin kalau ada terjadi langsung kontak dengan dinas kesehatan atau puskesmas ini. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau mungkin seperti yang kita sebut tadi itu sudah tutup semua. Orang keluar sudah larang. Ya Pak. Pertemuan tentu itu tadi yang lain-lain akan ada. Nanti dibagi nanti Bapak mana yang himbauan, mana yang larang ya Pak ya. Silakan Bu Camat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati PLH Bupati Bangkayang, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten pertemuan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Mbak Curamin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Karena saya 2 hari yang lalu saya dikejar-kejar oleh wartawan Pak, menanyakan terkait Ibu Camat, betul nggak udah ditutupkah PLBN yang ada di Jagoy Babang? Saya bilang saya belum berani mengasih keputusan Pak, soalnya instruksi dari Pak Gubernur waktu itu kan belum ada. Kebetulan kemarin kita juga mengadakan pertemuan di Bea dan Cukai. Kita juga Pak sekaligus mensosialisasikan terkait virus corona ini Pak. Kemudian kemarin sore sekitar jam 5 sore saya sudah menerima surat, yaitu donasi dengan Pak Satgas Pamkas, kemudian Kepala Bea dan Cukai. Saya langsung telepon, tolong karena ini memang udah ada surat resminya, tolong besok pagi PLB kemana. Kemudian betul juga apa yang telah disampaikan oleh PLH Bupati tadi, kita melihat mana himbauan dan mana larangan. Dan surat tersebut sudah saya sampaikan ke para kades yang ada di Kecamatan Jagoy Babang Pak, terkait masalah virus corona ini. Biar saya bisa menyampaikan dengan para dinas atau instansi yang ada di kecamatan saya. Kemudian saya sangat bersyukur Pak dengan adanya pertemuan ini. Mudah-mudahan kecamatan saya ataupun perbatasan saya masih aman, dan mari semoga kita ada kerjasama di antara satu dan yang lain sehingga hal ini tidak terlalu berlebihan Pak. Terima kasih. Kepala OPD di lingkungan daerah Bangkayang, Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang saya muliakan, selamat pagi. Adil Katalino merupakan camat penyangga dari 2 camat ini, Camat Jagoy Babang dan Camat Sidik. Nah, langkah-langkah yang kami sudah lakukan pada tanggal 16 Maret 2020, saya berinisiatif mengumpulkan Forkopincam dan instansi vertikal yang ada di Kecamatan Seluas untuk melakukan kegiatan yaitu waspada terhadap COVID-19 yang saat ini sedang merebak di mana-mana. Yang pertama kami lakukan tidak mengadakan body, artinya orang Pak. Terus menghimbau dan melarang, otomatis melarang Pak, menghimbau bersama titiknya dengan himbau dan melarang kepada masyarakat yang ada di desa kami untuk melakukan pesta hiburan dengan menggunakan band atau karaoke, karena itu banyak membuat orang banyak. Menginformasikan hal ini kepada kepala dusun dan RT agar membentuk pos-pos KAPI hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, meniti surat tersebut. Hal-hal lain kami selalu akan menerima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kirim data. Selamat pagi.
surat Bapak Ibu ke Kades ya Pak. Jadi tembusannya tembusan ke Pelhabu ya Pak. Jadi tembusan ya Pak, jangan lupa ya, karena itu nanti kan kita mau melihat satu-satu di perkecamatan itu langkah apa yang diambil ya kan Pak. Mungkin berdasarkan itu kan Bapak buat laporan juga ke sekretariat kita kan, supaya nanti mungkin malam hal Bapak terjadi kita bisa deteksi dini bagi wilayah Bapak. Maksud saya tadi supaya Bapak Ibu boleh dibantu oleh kepala desa dibantu oleh kepala dusun dibantu oleh RT RW. Di sana kan ada kawan ya kan, misalnya kepala dusun kepala desa Bapak, saya punya ada posko de ada bidan desa saya ya. Di sana kan minimal dia punya alat ukur, maksud saya gitu Pak. Ya supaya kepala desa nanti dia berkoordinasi dengan bidan desa saya ya, supaya dia lebih cepat bisa dipahami barang-barang seperti ini kan Pak. Supaya karena ini lebih teknis lagi di lapangan. Nah, kalau itu kurang baik pihak Bapak ya sampaikan kepada kita sini supaya kita kirim alat-alat seperti ini, malah ngecek orang punya badan ya. Nah, tadi kan kita sudah dengar informasi yang bagus dari sini. Jangan-jangan di sana tidak ada telon, tidak ada bike lane, tidak ada apalagi alkohol yang 70% dan 90%. Nanti pasti barang-barang seperti ini yang kita mau jaga pihak Bapak. Yang saya hormati Pak PH Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Lanut, dan camat yang hadir. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai penegasan kita pada rapat koordinasi hari ini. Saya juga sempat berdiskusi di grup DPRD Kota Bengkayang terkait agenda hari ini. Beberapa aspirasi teman-teman yang perlu kami sampaikan juga Pak PH. Yang pertama, perlu pengadaan wastafel ya, atau tempat cuci tangan di setiap OPD yang ada, disertai dengan hand sanitizer atau antiseptik ya. Jadi ini kita membudayakan juga di upaya langkah kita Pak, di setiap OPD sampai di kecamatan, dilakukan sampai ke desa. Kemudian terkait dengan keramaian atau pengumpulan massa, jadi kita mendukung kebijakan Pak Kapolres agar bisa segera mengeluarkan surat edaran Pak Kapolres ya, kepada jajaran agar menghentikan kegiatan-kegiatan seperti pesta rakyat yang akan mengumpulkan massa, misalnya untuk hiburan band dan sebagainya. Dan ada acuan juga, terutama kebetulan saya juga ketua Dewan Adat Dayak di Kecamatan Serba Susah juga. Ya kita selalu katakan tidak menyuruh dan tidak melarang. Akhirnya memang posisi abu-abu, tapi kalau jelas ada surat edaran dari kepolisian, jadi kita juga akan mengambil sikap yang tegas untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ya seperti pesta rakyat atau keramaian-keramaian. Kemudian selanjutnya Pak, perlu juga disiapkan ya alat deteksi dini atau deteksi suhu tubuh ya, karena ini penting juga sebagai upaya kita ya. Jadi kalau bisa memang setiap kantor ya bila perlu sampai ke desa Pak, karena desa juga menjadi pelayanan publik ya, agar memang kita juga semuanya menjadi petugas-petugas kesehatan ya. Mungkin itu bisa dilatih saja awam kita yang ada atau masyarakat kita yang ada ya, agar bisa memang ini sebagai bentuk deteksi dini kita, lalu diberi pemahaman gejala dan sebagainya, disosialisasikanlah kepada khalayak ramai, terutama kepada masyarakat kita yang paling bawah. Kemudian kawan-kawan di lembaga DPRD bahwa menyikapi kesulitan daripada mungkin kita untuk mengadakan hand sanitizer atau antiseptik atau disinfektan, mungkin bisa digagas oleh dinas kesehatan untuk membuat Pak ya, karena bisa tadi baca di satu link berita di Pemkot Surabaya membuat sendiri Pak. Jadi ini tidak menjadi sebuah alasan untuk kita ya tidak katakanlah mengabaikan soal ini, karena ini kan bisa dibuat sendiri seperti yang Pak Kapolres sampaikan tadi. Ini bisa misalnya dengan alkohol dengan kadar tertentu, misalnya kan alkohol juga banyak di tempat kita ya misalnya.
bila perlu dibuat dulu Pak Kapolres kalau tidak ada alat yang tinggi kadar ya kan. Nah katanya alat ini bisa menjadi salah satu alat salah satu alternatif pencegahan. Jadi hal-hal ini yang perlu disampaikan Pak. Jadi saya sesuai dengan aspirasi teman-teman ya dari grup DPRD saya sudah sampaikan Pak. Nah ini yang mungkin menjadi kesimpulan kita dan saya rasa nanti risalahnya boleh sampaikan juga Pak, biar kita membantu men-sharekan ya, men-sharekan. Kemudian selanjutnya memang kita harapkan juga agar di setiap jajaran yang mungkin kita di kecamatan juga Pak Kapolres kita punya namanya forum koordinasi pimpinan kecamatan, agar memang segera juga setelah rapat hari ini kita juga mengadakan rapat-rapat Pak. Karena ini harus terstruktur, sistematis dan masif juga penanganannya. Jadi tidak hanya berhenti di level kita di kabupaten Pak, tapi di kecamatan juga memang harus apa yang kita putuskan hari ini tersampaikan, karena tidak bisa menunggu waktu lagi. Yang namanya endemik seperti ini, ya, penyakit menular seperti ini memang harus segera agar memang diinstruksikan juga camat, kapolsek, ya, dan ramil beserta jajaran yang ada ya, Puskesmas di kita kecamatan harus mengadakan rapat sehingga kita satu bahasa, satu pemahaman dalam rangka penanganan penyakit COVID-19 ini. Nah, ini Pak, segera harus kita linear dengan pusat. Tidak ada kita yang beda dengan pusat provinsi kabupaten sama, karena ini strukturnya pasti komunikasi sudah nyambung. Nah itu saya kira memang strukturnya harus kita mapankan seperti struktur yang sudah ada. Yang kedua terkait dengan penanganan kasusnya, saya kira saya sepakat dengan Pak Polres Pak, memang harus ada SOP kita. SOP karena SOP ini juga supaya tidak ada melampaui kewenangan atau mencampur kewenangan. Karena ini penanganan kasus, saya kira nanti dinas kesehatan yang bisa menyiapkan SOP itu. Jika pegangan teman-teman di lapangan jelas, termasuk tempat rujukan. Kalau memang di rumah sakit kita tidak diperoleh rujukan, berarti nanti harus tempat rujukan. Termasuk sarana prasarana kita. Termasuk kemarin kita sepakati terkait dengan kontak person. Jadi karena kasus ini kan biasa melalui media sosial, ini saya kira mungkin lebih cepat ya. Maka kontak person kemarin sudah dipublis Pak. Ya ada kasus, ada indikasi, langsung di. Kemarin kami juga sudah menjual surat dari Dinas Perindak, pertama dari seluruh kecamatan untuk menghimbau menunda bahkan tidak melakukan perdagangan keluar masuknya barang. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh camat untuk tidak berbelanja terlalu banyak. Kami himbau kemarin Pak sebagai tindak lanjut dari SE Bupati, menghimbau kepada pedagang juga tidak menaikkan harga kebutuhan pokok. Kemudian khusus kepada Camat Jagababang dan Camat Sini, kami untuk meningkatkan koordinasi seperti yang dilakukan kepada jajaran Forkopimcam, kemudian juga lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan keluar dan masuk orang melalui petugas yang bertanggung di pos lintas batas. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, terakhir kami juga kemarin Pak, 1 hari yang lalu bersama Satgas Pangan yang dibentuk di Polres, kami juga telah melakukan cek 1 hari yang lalu Pak, bahwa kondisi pasokan masih dalam keadaan normal. Memang yang lebih seperti katakan Pak Pela tadi bahwa kami desain, oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini terlebih kepada camat yang hadir mungkin mohon diceklah sampai ke lurah-lurah, ke kelurahan, bahkan sampai ke RT RW terkait dengan ketersediaan pasokan itu. Kami hanya kemarin bersama Satgas Pangan yang ada di Polres, kami melakukan pengecekan bahwa kondisi keadaan pangan di Kabupaten Bengkayang khususnya ini dalam kondisi aman. Mungkin itu Pak PLH, makasih laporan singkat. Kami terus kondisi terakhir keadaan sembako atau kesediaan sembako yang ada di Kabupaten Bengkayang, termasuk mungkin kami akan melakukan pengecekan ke kecamatan sebagaimana yang dihimbau oleh Pak PLH tadi. Mungkin belum sempat menjawab atau mungkin tanggapannya pertanyaan. Kebetulan kita memang dari BPBD Kabupaten di mana penunjukan resmi untuk penanganan bencana ini oleh Presiden ditunjuk ke BNPB. BPBD di daerah BPBD. Jadi kita salah satu yang dimintai untuk pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ini. Bencana itu ada 2, bencana alam dan non alam. Kita kemarin ngambil langkah setelah ada instruksi langsung dari Presiden dan Kepala BNPB, koordinasi dengan Pak
Sekda dan kita ambil langkah kita membentuk untuk penetapan status dulu. Status ditetapkan tanggal 16 kemarin dan dalam status itu kita masih status keadaan tertentu darurat bencana. Kalau ini nanti bisa berubah statusnya apabila kalau kita memang ada satu orang mungkin kalau positif kena corona, kita naik selalu. Kalau di provinsi dah naik dari status keadaan darurat tertentu KLB sekarang. Kalau kita ada satu mungkin laporan dari teman di dinas kesehatan katakan kita naik jadi status KLB. Nah, kalau misalnya KLB itu satu tidak untuk kemungkinan kita bisa ramai, kita jadi tanggap darurat, naik lagi statusnya. Nah, kalau udah naik status ini tadi, kita memang semuanya mau tidak mau bekerja keras. Nah, sehubungannya itu langkah-langkah yang tadi telah membentuk satuan tugas dan sedang berjalan sebagai edaran dan kita berjalan itu langkah yang sudah kita buat Pak Pran. Sudah kita buat dan itu sudah dikumpulkan oleh Pak PLH. Kita sedang berjalan ini. Termasuk yang dipertanyakan oleh dari mana ya? Berkaitan dengan logistik. Logistik memang kalau di dalam bencana itu memang di BNPB rupanya yang bisa untuk bisa langsung untuk menggunakan DSP. Kalau di sini tadi BTT sebenarnya. Nah, cuma kami kesulitan atau keadaan kami sudah kirimkan staf kami yang khususnya bidang kedaruratan dan logistik untuk komunikasi dengan teman-teman yang berkompeten. Termasuk mungkin ada nanti datang di Pak Polres juga, termasuk Pak Landim, karena tidak BBM perlu makan minum. Ya, kita di sini juga harus melibatkan lembaga adat. Pada hari ini ada langkahnya lembaga adat untuk menyampaikan kepada warganya masing-masing kecamatan yang terkait dengan antisipasi ini. Ya, kalaupun mau mengadakan ini ya, kalau bisa ditunda itu tahun ini gitu kan ya. Ibaratnya kita bersama-sama tahun ini. Pesta-pesta kita hilangkan lah, kita balalak tahun ini ibaratnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini sudah dibicarakan langkah-langkahnya sudah. Yang kedua itu adalah penanganan kalau terjadi wabah. Itu aja sebenarnya poin pentingnya gitu ya. Kalau antisipasi, yaitu tadi langkah-langkah kita sudah itu buat SK gugusan. Jadi nanti itu udah jelas penanganannya. Kalau teman-teman dari Polres tadi antisipasinya mereka cek and recheck masing-masing. Nah, saran Pak Ketua kita juga cek and recheck gitu ya. Seperti itu. Nah, saran saya kita jangan terlalu panik sehingga membuat masyarakat kita juga akan panik. Nah, coba kita dorong kepada 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkayang itu sebagai awalnya penangkal daripada atau mendeteksi permasalahan virus corona ini gitu ya. Karena apa? Kalaulah mereka di sana kekurangan alat, itu dulu yang kita dorong. Kita dorong misalnya alat untuk mendeteksi atau mengetahui suhu tubuh. Di sana dulu kita dorong. Kalau kita masyarakat awam tidak akan bisa, Pak. Saya yakin kita nggak akan bisa mengetahui diri kita. Karena petugas kesehatan kita ada di 17 puskesmas ditambah dengan rumah sakit, itu yang kita dorong dulu. Ya, mungkin juga ada di Sanggoledo juga ada ya puskesmas klinik dan semacamnya. Itu kita dorong peralatannya. Dengan demikian, ini agak panas, tinggi gitu, dia langsung cek di rumah atau di rumah sakit atau di puskesmas itu. Barulah di situ dikontrol. Dan kita tegaskan dari Dinas Kesehatan, pihak puskesmas juga jangan gegabah menginformasikan itu, ya. Apakah dia lalu kena virus dan semacam gitu, itu jangan sampai gegabah. Tetapi mereka sudah mendeteksi bahwa dia mengalami suhu tinggi, nah, itu dalam konteksnya. Nah, terlepas itu baru mereka dibawa kemana untuk dirujuk kemana gitu untuk mengecek, sehingga itu tidak menimbulkan kepanikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Bengkayang ini. Yang berikutnya, bagaimana kita mendorong para kepala desa itu mendeteksi warganya yang keluar masuk. Kalau warganya yang ada di lingkup kita sekarang ini semua di dalam ini
Saya yakin kita ini kan semua sudah terkurung nih, udah di dalam gitu, di dalam wilayah Kabupaten Mengayang. Yang perlu diantisipasi yang datang dari luar. Nah, warganya itu dikontrol melalui, kalau dia merasa dia datang dari luar, coba disarankan untuk mengontrol suhu badannya, kan seperti itu. Kalau dia melalui perlintasan, pastilah itu sudah dilengkapi dengan peralatan yang ada di perlintasan.